Terkait dengan aturan perpajakan yang baru ini menarik karena baru saja digodok, tapi salah satu poin yang terdengar ke publik ini adalah DJP punya akses untuk melihat seperti apa transaksi keuangan. Menurut Anda seperti apa, Pak Wisnu? Seperti apa risikonya dan juga manfaatnya? Oke Mbak Ana, terima kasih. Sebenarnya ini kalau berbicara regulasinya ini hanya perubahan dari PMK nomor 70 tahun 2017. Sekarang pemerintah menerbitkan PMK nomor 47 tahun 2024. Sebenarnya ini penataan untuk lebih memastikan bagaimana pendapatan negara dari sektor pajak. Ya memang langkah-langkah yang diambil pemerintah ini buat masyarakat khususnya pelaku usaha tentunya harus lebih membenah. Harus lebih membenah karena memang sebenarnya ini kebijakan ini lebih dipastikan lagi dengan regulasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan terhadap Dirjen Pajak. Jadi buat kami secara resiko ya mungkin boleh dikata dengan akses ini ya hanya kita berharap jangan sampai akses kepada seluruh masyarakat baik pelaku ini yang akhirnya nanti bisa digunakan untuk kepentingan dan pendapatan negara. Ya, kita berharap jangan sampai ada kebocoran daripada informasi ini karena ini kan berbicara sangat hal yang sensitif. Nah itu yang kalau dari ininya kami menanggapi dari selaku pelaku usaha gitu loh Mbak. Baik, artinya pelaku usaha masih khawatir akan adanya kebocoran dari keamanan data yang ada di DJP. Ya, itu yang perlu kita pastikan bersama dengan pemerintah. Tapi langkah kebijakan diambil pemerintah, kami pelaku usaha ya sangat mendukung. Karena dalam hal ini juga, memang ya terus terang kalau pelaku usaha ini berbicara menyangkut pajak ini satu hal juga yang ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi ya bagi pelaku usaha yang taat akan pajak, kan regulasinya jelas. Tinggal kami ini pengusaha harus menyesuaikan. Nah sekarang kan seluruh penyelenggara negara udah jelas. Nah sekarang tahapannya pelaku usaha yang lebih harus diperjelas oleh pemerintah. Kami ya, dari pelaku usaha menanggap positif aja Mbak. Karena ya tapi ada satu yang harapan kami. Bahwa kalau bisa pelaku usaha ini diajaklah seperti yang ada hari ini. Kami dimintain pendapat, masukannya seperti apa. Nah itu mungkin kalau dari kami Mbak. Baik, artinya ada komunikasi lebih lanjut dari pemerintah kepada pengusaha seperti itu ya? Iya. Baik. Karena ini akses informasi keuangan, bayangin Mbak. Kita ini berarti sudah nggak ada bisa ditutup-tutupi. Semua harus terbuka, harus transparan. Nah satu positifnya, tadi yang dipertanyaan positifnya, tentu kita akan clear ke depannya. Yang disembunyikan itu kan satu hal yang tidak menenangkan Mbak. Tapi kalau semua clear, ya saya lihat kan ada kawan saya nih Mas Didit juga nih. Dari memang latar belakang perpajakan. Nah inilah sosialisasi kami di Kadin dan di asosiasi. Ini harus memberi masukan dan informasi terhadap sosialisasi kondisi ini. Memang kan banyak nih, pajak ini kan jujur saja kami ini pelaku usaha menerima penaikan PPN, penaikan pajak ini, pajak kenyamanan, semua kan sudah tidak ada, hampir boleh dikata tidak ada penolakan. Baik, baik, kita akan coba tanyakan dari Apindo seperti apa Pak Sidi? Ya, begini Mbak Aneke. Memang terkait peraturan ini sebetulnya merupakan kewenangan pemerintah. Tapi memang kalau kita perhatikan, sebetulnya sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur hal serupa ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang mengenai Automatic Exchange of Financial Information, terus Undang-Undang di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu ada Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, yang semuanya memberikan privilege ya kepada otoritas pajak terkait data-data wajib pajak. Jadi sebetulnya memang sudah banyak sebetulnya instrumen-instrumen yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terkait hal ini gitu.
Ya memang harus diakui walaupun memang kepatuhan wajib pajak, kesadaran masyarakat atas pajak itu sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Tapi bicara mengenai informasi keuangan, bicara mengenai pajak, itu adalah sesuatu yang sensitif dan masyarakat itu biar bagaimanapun masih punya kekhawatiran tentang pajak. Baik, artinya menurut Anda akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positif dengan adanya aturan baru ini, Pak Sidi? Ya, tentu tadi seperti Pak Wisnu juga sudah sampaikan, peraturan ini kan sebetulnya bukan peraturan baru. Peraturan yang merubah peraturan yang sudah ada. Tapi kita juga cermati dalam peraturan-peraturan itu, misalnya selalu ada klausal-klausal ya. Misalnya penetapan bisa untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan sebagainya. Memang itu suatu wajar. Dalam peraturan suatu peraturan perundang-undangan ada yang diatur dan selalu ada sanksi. Nah, tapi tentu ya namanya juga masyarakat pasti memiliki kekhawatiran ya. Jangan sampai nanti klausul-klausul itu bisa dimanfaatkan atau misalnya terjadi potential abuse of power. Karena ya kerap kali kadang-kadang muncul tuh di lapangan bahwa oh nanti sedikit-sedikit misalnya ada akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal inilah yang tentu akan menimbulkan ya sedikit ketidaknyamanan lah bagi wajib pajak dan pengusaha. Baik, Anda sendiri melihat Pak Sidi seperti apa aturan ini akan mengubah para perusahaan atau pelaku usaha dalam manajemen keuangannya? Iya, kalau bagi wajib pajak yang sudah patuh, saya rasa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan karena ini kebanyakan sebetulnya justru kewajiban ini melekat pada lembaga jasa keuangan dan pendukungnya gitu. Tapi ya kita akui memang ya belum semua wajib pajak di Indonesia ini patuh. Ya tentu untuk mereka yang memang masih melakukan hengki-pengki atau melakukan tidak patuh gitu ya, tentu ini sedikit banyak mempengaruhi gitu. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, Anda juga selaku Direktur Utama PT Gayo Mineral Resources. Dengan adanya aturan ini, apakah Bapak akan mengubah seperti apa manajemen keuangan di dalam perusahaan? Ya sebenarnya tidak mengubah. Kita tetap memastikan bahwa manajemen itu akan sesuai dengan seluruh peraturan yang ada. Itu saja. Jadi buat kami masalah pajak seperti yang dikatakan Mas Didit ini memang sangat sensitif. Dan buat pelaku usaha juga ini menjadi perhatian. Ya tentunya perusahaan seperti kami harus membenah dan tentunya harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi agar tidak di kemudian hari berdampak. Jadi masalah pajak ini kan banyak sebenarnya. Ya jujur saja pemerintah sampai saat ini dari beberapa masalah perpajakan yang merupakan pemasukan buat negara. Sampai sekarang kan masih banyak yang belum tuntas. Masih banyak belum tuntas. Jadi ya memang kalau ya saya mau mengatakan ada beberapa yang menjadi target tapi penyelesaiannya kita ketahui seperti apa. Nah ini memang tadi seperti dikatakan tadi oleh Mas Didit, ya kita taat, patuh, tapi jangan sampai terbuka peluang untuk hengki-pengkinya juga.